Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bareng Gesit Craft. Nah, kali ini aku mau share tutorial tentang bagaimana cara wrapping biar kelihatan lebih ngembang ya. Nah, yang pertama ini aku pakai kertas selopon. Nah, kertas seloponnya ini aku bagi jadi 4 bagian. Nah, seperti ini ya. Kita gunting dulu sisi tengahnya, lalu kita gunting lagi biar jadi 4 bagian. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Ini rangka buket yang sudah aku buat. Ini isinya adalah produk-produknya Wardah, dan juga ada satu eyeshadow itu mereknya nggak tahu ya, merek Cina. Nah, ini yang pertama untuk bagian tengahnya kita lipat kanan kirinya. Nah, terus bagian belakang juga jangan lupa disolatip. Fungsinya itu agar buket kita nggak lepas. Nah, kanan kiri atas ya, bawah juga iya. Lanjut kita ke sisi kanan kirinya. Kanan kirinya ini satu bagian. Ini aku pakai kertas kain spunbond ya. Nah, kain spunbond ini warnanya biru, tapi nggak sama kayak kain seloponnya. Ini warnanya lebih tua. Nah, kita solatip kanan kiri. Cara lipatnya itu kalian bisa lihat sendiri di videonya ya. Jadi agak menyerong. Terus ini bagian sebelahnya disolatip juga. Untuk kain selopon ini sebenarnya kalau disolatip itu nggak nempel ya, karena ini jenis kain. Beda kalau kertas selopon itu pasti lengket karena itu jenis kertas plastik. Nah, caranya biar kain spunbond ini disolatip itu nggak lepas, itu kita satukan gitu loh. Jadi bagian ujung ke ujung disolatip lagi sampai ketemu di plastiknya itu loh, sampai ketemu di gerdusnya itu, karena gerdusnya itu udah aku lakban pakai solatip bening gitu. Nah, ini untuk layer ketiga aku bikin agak turun supaya kayak tingkat itu ya. Untuk yang pertama itu tinggi, layer kedua agak turun, layer ketiga agak turun lagi. Ini pakai solatip. Nah, kalian bisa perhatikan cara aku pakai solatip di kain spunbondnya ini biar nggak lepas. Jadi harus benar-benar full ya itu solatipnya. Atau kalian bisa pakai kawat souvenir. Nah, kalau pakai kawat souvenir kalian nggak perlu pakai solatip, karena kawat souvenir itu udah pasti kenceng. Nah, ini aku tambahkan kain tile untuk bagian depan supaya kelihatan bervolume. Aku potong kecil-kecil memanjang. Ini nanti dirimpel, disolatip, lalu ditempelin pakai lem bisa, pakai solatip lagi juga bisa. Nah, seperti ini. Kalian perhatikan di bagian pemasangannya ya, supaya bisa kelihatan ngembang. Nah, kita kasihnya di kanan kiri dulu ya, nanti tinggal yang tengah. Seperti ini. Kecil-kecil aja. Untuk bagian tengah juga aku lipat jadi lipat satukan bisa, atau memanjang kayak gitu ya bisa. Harus full ya, supaya apa? Supaya kelihatan bervolume atau lebih ngembang. Lanjut, kita pasangnya pakai solatip. Kita penuhin aja bagian depan. Untuk ukuran kain tilenya ini aku pakai ukuran sama seperti kain spunbondnya ya, jadi sekitar 1/4 meter, bahkan kurang dari 1/4 meter. Nah, ini semuanya sudah penuh. Kita masih sisa itu ya, kita lanjut ke bagian layer paling bawah. Nah, ini kuncinya di sini, di layer paling bawah. Kalau cara kita memasang kertasnya itu benar, maka akan kelihatan bervolume. Tapi kalau cara pemasangan kertas kita di bagian bawah ini ngelipet ya, agak mingkup gitu loh kalau bahasa sininya, itu pasti nanti kelihatannya nggak ngembang. Ini aku potong kecil-kecil. Kenapa? Karena ternyata dengan memotong kecil-kecil seperti ini itu akan lebih berhemat kertas dan juga akan membuat kesannya lebih ngembang gitu loh. Ini pakai kain spunbond dulu.
Kain spunbonnya juga aku potong kecil-kecil karena supaya terlihat lebih ngembang dan juga kita bisa lebih berhemat ya. Ini tadi aku cuma pakai satu kertas selopon sama satu lembar spunbon dan satu lagi kain tile. Totalnya berarti ya dua lembar setengah ya, karena tadi itu kain tilenya itu kan sisa. Nah, ini teknik yang bikin buket kita jadi lebih ngembang itu teknik gulung-gulung. Nah, gulung-gulung maksudnya itu kain plastik selofan yang tadi sisa itu kita potong kecil memanjang, lalu di ujungnya kanan kirinya itu digulung ketemu di tengah. Nah, di tengah ini nanti kita solatip. Nah, kita lihat dulu di videonya ini. Caranya kita potong ya ini. Nah, kayak gini. Jadi tanpa digulung pun ini udah ngegulung sendiri karena memang ini aku simpannya pakai teknik digulung, nggak ditaruh di display. Jadi udah ngegulung sendiri. Nah, ini bagian bawah, kita masih fokus ke bagian bawah kanan kiri ya, bukan di tengah kanan kiri. Nah, sekarang kalau sisa ini kita kasihkan di bagian agak tengah. Nah, diselotip, terus sisi sebelahnya juga ya digulung-gulung juga. Kenapa gulungannya yang tadi besar yang ini kecil? Karena ini yang bagian depan itu ukuran kertasnya lebih kecil dari yang bagian samping. Tadi aku udah potong lagi itu soalnya supaya lebih banyak, jadi kesannya lebih ngembang. Nah, ini untuk bagian tengah juga itu masih sisa satu, kita sumpelkan ya, kita sumpelkan di bagian yang kelihatan masih ngerongga. Kalau sudah diselotip semua biar kencang, ini masih sisa satu lagi, kita taruh bagian samping. Nah, lalu biar nggak jeblak-jeblak bahasa sininya ya, kalau bahasa Indonesia biar nggak apa ya, biar kelihatan nyatu gitu ya, itu kita nanti kasih lem. Nah, ini kita tutup dulu bagian bawahnya pakai kain spunbon sisa yang tadi ya, kita tutup, diratakan. Ada juga yang langsung pakai oasis, jadi nggak pakai gerdus ya, jadi satu buah oasis itu untuk satu buket, ada yang kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri itu pakai satu oasis itu, satu box oasis itu ya, satu buah itu aku bagi jadi sekitar 6 buah, 6 potong gitu lah. Terus dililit pakai gerdus, fungsinya itu biar hemat, terus juga lebih rapi. Nah, ini sudah. Kalau sudah, kita pita dulu. Kita pitanya di area yang disolatip, fungsinya untuk menutup solatipnya. Keliling. Warnanya aku pakai warna biru. Nah, ketemu di tengah, kita potong lalu dilem. Kenapa nggak dipita langsung? Karena teknik seperti ini akan terlihat lebih rapih. Jadi pitanya itu dipasang tersendiri nanti di step akhir. Nah, ini kita bikin pitanya pakai kawat souvenir. Ini kita bikin pitanya dulu. Bisa pakai kawat souvenir atau bisa pakai pita juga di tali itu. Terus terserah kalian ya, maksudnya sesuai keinginan kalian sendiri. Nah, ini kita satukan pitanya itu pakai lem ini. Terus kita bikin pita kecil lagi untuk menutup si kawat souvenir tadi yang kelihatan. Ujungnya dipotong. Nah, seperti ini. Tempelin deh. Oke, udah selesai. Tinggal kita tempelin gulung-gulungnya yang kira-kira agak jeblak-jeblak gitu ya.
Kalau sudah, berarti semuanya sudah rapi. Nah, seperti ini tempelinnya. Khusus yang jeblak, khusus yang nggak nyatu gitu lah. Kalau yang udah nyatu ya nggak usah dilem. Dirapikan juga untuk sisa-sisa lemnya. Kalau sudah rapi, maka inilah hasilnya. Ya, buket kosmetik dari Wardah dan buketnya dari Gesit Craft. Terima kasih sudah berlangganan untuk customerku, dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa kalau kalian berkenan subscribe, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya biar aku lebih semangat lagi kontennya. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Gesit Craft. Happy crafting.